haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah majelis taklim Habibatul Mustafa, dan juga kepada Ananda Nafisa selaku ketua majelis dari Habibatul Mustafa, dan juga beserta keluarganya. Kita doakan sama-sama ya, agar Nafisa ini selalu diberi keistiqomahan oleh Allah dan juga selalu dalam lindungan Allah, semakin dicinta oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Ibu-ibu hadirat sekalian, kita berkumpul pada siang hari ini adalah untuk meneladani dari akhlaknya Sayyidatuna Fatimah. Adanya teladan, meneladani atau mencontoh, itu adalah buah dari cinta. Jadi kalau seseorang sudah cinta, maka pasti akan meneladani. Jadi harus cinta dulu. Kalau udah cinta, pasti dengan sendirinya akan mengikuti. Nah, caranya gimana? Berarti harus cinta dulu. Caranya cinta gimana? Harus kenal. Harus tahu dulu. Harus mengenal lebih dalam lagi agar tumbuh cinta. Setelah adanya cinta, baru dengan otomatis kita itu akan meneladani dengan sendirinya. Yang kita harus kenal dulu dengan Sayyidatuna Fatimah, dengan abahnya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedengaran ya ini ya, mic-nya ya. Hadirat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah, dengan perkawinan dengan Sayyidatuna Khadijah, dikaruniai 6 orang anak. Anak pertama diberi nama Sayyid Qasim namanya. Makanya kunyah dari Nabi Muhammad itu adalah Abul Qasim. Ayahnya Sayyid Qasim, Abul Qasim. Jadi orang Arab itu kalau langsung manggil nama itu tuh kayak nggak sopan gitu. Jadi sebutannya Abul Qasim. Sama kayak kita kan seperti itu. Kita ini jarang dipanggil nama, apalagi yang ibu-ibu. Kebanyakan tuh dipanggil kunyah. Kunyah itu adalah nama yang dinisbatkan ke anaknya gitu. Biasanya anak pertama. Biasanya kita kan lebih dikenal itu panggilannya mama siapa gitu ya. Kan lebih enak. Soalnya kadang nama aslinya jelek. Nama aslinya Markona misalnya. Kemudian anaknya namanya bagus, anaknya namanya Naila misalnya, Mama Naila, itu kan bagus daripada dipanggil Markona kan nggak enak ya. Jadinya dipanggilnya bagus. Soalnya anak sekarang nggak ada yang namanya Markona ya, semua sekarang ini bagus-bagus namanya. Jadi Nabi itu anak pertama Qasim, kemudian Sayyid Abdullah. Nah, yang laki-laki ini meninggal saat kecil, sebelum 2 tahun sudah meninggal. Kemudian punya anak lagi bernama Zainab. Ya, Sayyidatuna Zainab. Punya anak lagi yang keempat, yaitu Ruqayyah. Sayyidatuna Ruqayyah. Kemudian punya anak lagi yang kelima, Sayyidatuna Ummi Kulsum. Dan ketika usia Nabi 35 tahun, berapa? 35 tahun. Ini cuma ngetes saja, takutnya pada ngantuk. Ketika usia Nabi 35 tahun, waktu itu ada suatu kejadian di kota Mekah. Ka'bah itu roboh karena banjir bandang, banjir yang sangat besar yang terjadi di kota Mekah, sehingga Ka'bah itu roboh dan harus dibangun kembali. Hajar Aswad itu sampai tergeser dari tempatnya.
Akhirnya setelah dibangun kembali, sudah selesai pembangunannya, tiba saat meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad tahu kan ya, peninggalan dari Nabi Ibrahim. Ketika mau meletakkan Hajar Aswad, semuanya pada rebutan, ngerasa wah saya yang paling mulia di antara orang Quraisy. Semua pada rebutan, kepingin meletakkan Hajar Aswad, merasa punya peranan semuanya. Sampai berebutan itu sampai mau hajar-hajaran, sampai mau bunuh-bunuhan, saking rebutannya. Semua ketua-ketua dari kabilah yang ada di Arab waktu itu, di Arab Quraisy waktu itu, rebutan pingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, merasa paling mulia semuanya. Akhirnya ada salah satu usulan dari seseorang warga di situ ya. Udah gini aja, daripada berantem, mending siapa yang masuk masjid pertama, maka dia yang meletakkan Hajar Aswad. Gimana, setuju nggak? Akhirnya yang lainnya, ya udahlah setuju. Ya daripada nanti bunuh-bunuhan kan. Dan ternyata yang masuk masjid pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang masuk masjid pertama. Dan Nabi itu punya julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, yang paling jujur. Julukan itu dari mana? Julukan itu dari orang kafir Quraisy, bukan dari orang Islam. Waktu itu Islam belum ada agama Islam dulu. Orang kafir Quraisy yang ngasih julukan dapat dipercaya, Al-Amin, yang paling jujur. Kenapa? Orang kafir Quraisy itu dulu seneng banget sama Nabi. Nabi itu dulu nggak dimusuhi, seneng banget sama Nabi karena yang paling jujur, terkenal nggak pernah bohong dari lahir, dari kecil. Sehingga orang kafir Quraisy itu dulu nitip uang loh sama Nabi, nitip emas, semuanya ke Nabi, dapat dipercaya. Ketika Nabi yang datang ke masjid, katanya orang kafir Quraisy, wah kalau Al-Amin yang datang, radina bi hukmi, udah saya mah percaya kalau sudah Al-Amin. Ini diserahkan ke Nabi. Nabi disuruh meletakkan Hajar Aswad lagi ke tempatnya. Tapi karena Nabi ini seseorang yang gak egois ya, dan punya kecerdasan yang sangat tinggi, akhirnya Nabi gak mau meletakkan Hajar Aswad itu sendiri gitu. Nabi gelar surbannya, ridanya ya, surban digelar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, dan setiap ketua dari kabilah-kabilah di Arab waktu itu, ya di Arab Quraisy itu, disuruh megang ujung-ujungnya. Jadi tadi yang mau berantem sampai mau bunuh-bunuhan itu disuruh megang satu-satu. Akhirnya semuanya kebagian untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, dan masalah pun terselesaikan karena kecerdasan dari Nabi Muhammad SAW. Usia berapa tadi? 35 tahun. Senang Nabi ya, masalah sudah terselesaikan, dan orang-orang semakin senang sama Nabi, semakin percaya sama Nabi. Pulang ke rumah, ternyata istri tercinta Sayyidatuna Khadijah melahirkan anak ke-6, perempuan, yaitu 20 Jumadil Akhir ya, hari Jumat lahirnya Sayyidatuna Fatimah itu. Pas Nabi lihat, senang luar biasa, karena wajah putri ke-6 ini paling mirip dengan beliau dibanding kakak-kakaknya, yang paling mirip. Kemudian dapat ilham untuk memberikan nama Fatimah. Kalau di Arab itu anak kecil yang habis menyusu kemudian berhenti menyusu, itu namanya Fatom, berhenti menyusu. Nah, kata Nabi, samaitu Fatimah li'anna Allah Ta'ala qad fatamaha wa hajabaha minan nar. Aku ngasih nama Fatimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghijabnya dan sudah menghalanginya daripada api neraka, sehingga diberi nama Fatimah. Jadi
5 tahun sebelum Nabi menerima wahyu, sebelum diutus, lahir Sayyidatuna Fatimah, putri ke-6. Jadi putranya Nabi itu dengan Sayyidatuna Khadijah 4 putri, 2 putra. Tapi Nabi punya anak lagi, tapi itu setelah diutusnya Nabi ya, dengan Mariatul Qibtiyah, diberi nama Ibrahim, juga sama meninggal saat waktu kecil. Kemudian itu 5 tahun sebelum diutusnya Nabi. Ketika Nabi usianya 38 tahun, 2 tahun menjelang diutus menerima wahyu, Nabi itu udah kayak berasa gitu, fitrahnya seorang yang akan menjadi rasul itu udah berasa gitu. Jadi gak seneng dengan keramaian, pinginnya menyendiri. Nabi menyendiri di Gua Hira mulai usia 38 tahun. Berarti Sayyidatuna Fatimah usia berapa? 3 tahun. 3 tahun, masih kecil, 3 tahun. Nabi itu udah menyendiri tepat di bulan Ramadan. Menyendiri udah, pergi dari rumahnya Nabi menyendiri. Itu udah fitrahnya seorang Nabi memang. Inginnya menghindari kebisingan gitu. Tapi karena istrinya ini solihah, Sayyidatuna Khadijah ini adalah seorang istri yang solihah. Bukannya malah dicaci maki suaminya, pergi-pergi aja, bukan ya. Itu kalau kita ya, pergi lagi, baru datang pergi lagi. Itu kalau kita ya. Ya, beda kelas. Ini istri solihah ini, dikirimin makanan Bu, dimasakin, dikirimin makanan. Tahun depannya gitu lagi Nabi. Di bulan Ramadan juga beruzlah lagi, menyendiri lagi di Gua Hira. Tapi istri solihah selalu mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Itu istri solihah ya. Dikirimin makanan. Jadi Sayyidatuna Fatimah kecil ini udah terbiasa dalam didikan dakwah gitu. Udah terbiasa gitu melihat ayahnya yang akan mendekati usia menerima wahyu. Tepat pada usia 40 tahun Nabi menerima wahyu yang pertama. Berarti Sayyidatuna Fatimah usianya 5 tahun. Dan Nabi ketika menerima wahyu itu bukan langsung nyebarin gitu, ini agama Islam, enggak seperti itu. Nabi tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Jadi 3 tahun pertama itu dakwahnya Nabi sembunyi-sembunyi. Nabi punya base camp, namanya Darul Arqam. Jadi umat-umat Islam yang baru-baru masuk Islam, mu'alaf, itu jumlahnya masih sedikit dulu awal-awal itu. Itu adanya di Bukit Sofa, Darul Arqam. Bahkan Sayyidina Umar saja itu tercatat masuk Islam urutan ke-40 dari laki-laki dewasa, tahun ke-6 kenabian. Berarti usia Nabi 46 tahun. Awal-awal ketika Nabi dakwah, yang masuk Islam pertama kali ada namanya As-Sabiqunal Awwalun. Pertama adalah kalau dari golongan wanita Sayyidatuna Khadijah, istri solihah ini ya, gak banyak omong, langsung masuk Islam ketika Nabi dapat wahyu. Dari golongan laki-laki adalah Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari golongan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari golongan remaja waktu itu. Jadi ketika Nabi itu 3 tahun dakwanya sembunyi-sembunyi, masih sedikit yang masuk Islam. Baru ketika 3 tahun, setelah 3 tahun turun wahyu. Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Yang artinya, wahai Muhammad, beritakanlah semua yang kami perintahkan secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Dan ini adalah wahyu yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi yang asalnya sembunyi-sembunyi dan orang kafir Quraisy nggak tahu. 3 tahun pertama tuh nggak ada yang tahu. Setelah ada perintah, baru dakwahnya terang-terangan. Dan dari situlah orang-orang kafir Quraisy yang asalnya menjuluki Nabi dengan sebutan Al-Amin, yang jujur, yang dapat dipercaya, ganti sebutannya. Wah, Muhammad tuh sahir, tukang sihir, kadzab, tukang bohong. Jadi Sayyidatuna Fatimah kecil ini tumbuh
dengan mendengar ejekan-ejekan, cemoohan-cemoohan yang dilontarkan kepada ayahnya. Tuh, bapak kamu tuh, abi kamu tuh, ayah kamu, abah kamu, itu asatirunal awwalin, tukang ngibul, tukang bikin cerita, tukang dongeng, asatirunal awwalin. Jadi cemooh-cemoohan ini didengar oleh Sayyidatuna Fatimah kecil. Cemoohan-cemoohan yang dilontarkan untuk ayahnya. Tapi meskipun dengan banyaknya cemoohan tidak menjadikan sosoknya Sayyidatuna Fatimah ini pendendam ataupun benci kepada ayahnya atau benci kepada orang yang menghina ayahnya. Kan kalau secara psikologis ya, anak yang tumbuh bapaknya misalnya bapaknya orang nggak benar misalnya ya, dikata-katain di ini kan pasti psikologisnya terganggu, ya kan, bisa tumbuh menjadi seorang yang pendendam. Tapi Sayyidatuna Fatimah justru dengan itu dia menjadi sosok yang sangat penyayang, terutama ke ayahnya, penyayang, dan menjadi sosok penyabar, dan menjadi sosok yang sangat kuat karena tumbuh di lingkungan dakwah, kecil dari lingkungan dakwah dan dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ngedidik Nabi Muhammad siapa? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi Muhammad. Yang mendidik aku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikanku adalah sebaik-baiknya pendidikan. Jadi yang mendidik Nabi Muhammad adalah Allah, dan Sayyidatuna Fatimah dididik oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya sebaik-baiknya pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi gangguan yang diterima, jadi setelah 3 tahun tuh terus banyak gangguan. Tapi Nabi tidak gencar ya, tetap bersemangat dalam berdakwah meskipun banyak gangguan. Dan semakin banyak juga yang masuk Islam ketika sudah berdakwah terang-terangan. Dan gangguannya orang kafir Quraisy ini nggak sampai terang-terangan gitu Bu, waktu itu ya, nggak sampai dahsyat gitu, nggak, karena mereka itu masih sungkan sama pamannya Nabi, Sayyid Abu Thalib, yang ngerawat Nabi ya ketika kakek Nabi sudah wafat. Yang ngerawat adalah pamannya Sayyid Abu Thalib. Jadi orang kafir Quraisy ini masih mau nyerang langsung tuh masih sungkan, karena Sayyid Abu Thalib ini yang dituakan di golongan Arab Quraisy, yang di sesepuhnya gitu loh. Dan Nabi masih punya istri solihah yang tadi, Sayyidatuna Khadijah, yang selalu menenangkan ya, selalu ngadem-ngademin. Jadi masih ada pendukungnya gitu. Tepat saat meninggalnya Sayyid Abu Thalib, itu kurang lebih tahun ke-10 dari kenabian, meninggal Sayyid Abu Thalib. Setelah meninggal Sayyid Abu Thalib, baru disitulah orang kafir Quraisy yang asalnya mereka masih ngerem, mau nyerang Nabi secara terang-terangan, mau musuhin secara terang-terangan. Setelah meninggalnya Sayyid Abu Thalib, mereka langsung nyerang Nabi secara brutal, secara gencar, terang-terangan. Dan gak lama setelah meninggalnya Sayyid Abu Thalib, riwayat mengatakan cuma beda 3 hari, istri tercinta, seorang istri yang solihah, yang selalu mendukung, yang menjadi penenang di kala gelisah, yang selalu membuat adem hati suaminya ketika dalam keadaan yang galau ya, dalam keadaan yang tertekan, selalu ngadem-ngademin, meninggal dunia. Sehingga tahun tersebut disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Meninggal dua-duanya itu tahun ke-10 dari kenabian. Sayyidatuna Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Nabi waktu itu usianya adalah 50 tahun. Berarti usia Sayyidatuna Fatimah berapa? 15 tahun ketika ibunya meninggal. Jadi masih kecil sudah ditinggal oleh ibunya. Kemudian setelah ibunya meninggal, Sayyidatuna Khadijah meninggal, dari situlah gangguan semakin dahsyat diterima oleh Nabi. Jadi Nabi itu udah biasa.
Nabi jalan, mukanya dilempar pasir. Itu masih remeh tuh. Nabi jalan diludahin. Dari atas tuh diludahin, Nabi jalan sengaja gitu. Yang bersihkan siapa? Putrinya, Sayyidatuna Fatimah. Yang masih remaja, masih 15 tahun tuh. Anak kita coba kalau 15 tahun apa? Gak kepikiran kan ngurusin rumah tangga, gak kepikiran. Pikirannya masih main-main, ya kan? Nabi tinggalnya sama Sayyidatuna Fatimah yang masih remaja waktu itu. Karena kakak-kakaknya udah nikah. Yang perempuan-perempuan itu udah pada nikah. Zaman dulu kecil mah udah nikah ya, di tradisi Arab zaman dulu udah pada nikah 10 tahun 11 tahun itu udah nikah. Jadi yang tinggal di rumah setelah wafatnya istrinya itu adalah anaknya, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ini sayang banget sama Nabi, diurus semua keperluannya Nabi. Bener-bener ayahnya tuh diperhatiin. Kalau ayahnya pulang berdebu semuanya karena dilempar pasir oleh orang kafir Quraisy, dibersihin sama Sayyidatuna Fatimah ini. Sayang banget sama ayahnya, meskipun dari kecil sudah mendengar cemoohan orang-orang kepada ayahnya, ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada ayahnya, tapi Sayyidatuna Fatimah kecil ini tumbuh menjadi seorang gadis yang penyayang. Sayang banget sama Nabi, sehingga Nabi memberikan kunyah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Karena apanya? Karena perhatian yang sangat luar biasa, diurus semua keperluan ayahnya. Jadi menggantikan ibunya untuk mengurus ayahnya, sehingga dikasih kunyah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, karena saking perhatiannya. Dan terus semakin dahsyat ya, serangan-serangan diterima Nabi, ejekan-ejekan. Bahkan pernah suatu ketika Nabi itu lagi sholat di Ka'bah. Waktu itu Nabi bersama Amr bin Yasir, Suhaib bin Ar-Rumi, kemudian bersama Abdullah bin Mas'ud. Bersama 3 orang ini ya, sahabat Nabi. Waktu itu Nabi lagi sholat. Terus Amr bin Hisam, Abu Jahal, waktu itu lagi kumpul-kumpul. Abu Jahal ada, yang bengis-bengisnya lagi pada kumpul. Ada Uqbah bin Mu'id, kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Pokoknya yang bengis-bengis tuh lagi pada kumpul di situ. Sambil ketawa, coba lihat, kata Abu Jahal, siapa di antara kalian nih yang berani ngelempar kotoran ke punggungnya Muhammad ketika lagi sholat? Dibuat apa? Dibuat kayak undian gitu ya. Siapa yang berani, katanya. Langsung Utbah bin Mu'id berdiri, saya. Langsung dia berlari ke kandang penyembelihan onta. Jadi kalau onta udah disembelih, ari-arinya, tahu ari-ari? Plasenta. Itu kadang gak langsung dibuang, cuma ditaruh gitu aja. Kadang udah 2 hari, 3 hari gitu. Diambil sama dia, sama Uqbah bin Mu'id, dan itu baunya, aduh luar biasa baunya. Sama sampah kalah baunya. Udah berhari-hari gitu. Jadi yang diambil itu cuma dagingnya aja, kayak di tukang jagal gitu loh, kayak di rumah yang buat penyembelihan, itu cuma ditaruh aja ari-arinya tuh. Dan ari-arinya onta tahu sendiri, gede, bau, kadang masih ada darah-darahnya. Diambil sama Uqbah bin Mu'id, dilemparkan ke kepala Nabi ketika Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, sehingga Nabi itu nggak bisa nerusin sholatnya, tetap aja sujud. Mau berdiri ini ada najis di atas kepalanya. Dan orang-orang kafir Quraisy yang melempari Nabi itu pada ketawa-ketawa gitu ya, kayak udah berhasil gitu. Pada ketawa-ketawa semuanya, terbahak-bahak. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi langsung manggil Sayyidatuna Fatimah ke rumahnya, diceritakan ya, dan Sayyidatuna Fatimah langsung ke sana, dibersihkan. Sambil menangis Sayyidatuna Fatimah itu melihat penderitaan yang dirasakan oleh ayahnya. Sampai sebegitunya orang kafir Quraisy ini benci sama ayah saya. Ayah saya ini nggak jahat. Sambil dibersihkan, dielap ya, dibersihkan sampai hilang najisnya. Dibersihkan, setelah bersih najisnya, baru Nabi bangun.
Nabi lanjutkan sholatnya. Setelah salam, Nabi berdoa. Dan dalam doanya itu disebut satu-satu dari orang kafir Quraisy itu. Ya, didoakan celaka oleh Nabi. Amr bin Hisam, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Mu'id didoakan. Dan orang kafir Quraisy yang asalnya tertawa terbahak-bahak itu langsung diem dengar doanya Nabi. Didoakan celaka. Dan ternyata diijabah doanya oleh Allah. Kebanyakan dari mereka meninggal saat perang Badar, meninggal dalam keadaan mengenaskan. Udah mengenaskan aja meninggalnya. Ada yang tangannya hilang, matanya hilang, meninggalnya. Umayyah bin Khalaf itu ya, Abu Jahal semuanya. Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi cobaan demi cobaan itu dialami Nabi itu sangat berat. Sehingga waktu itu turun perintah 3 tahun kemudian, yaitu tahun ke-13 dari kenabian, turun perintah untuk berhijrah. Hijrah ke Madinah. Sayyidatuna Fatimah gimana? Ikut. Semuanya umat Islam waktu itu ikut berhijrah. Hijrah yang kedua, yang pertama ke Habasyah, tapi tidak semuanya ikut. Nabi juga nggak hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua semua ikut. Semua umat Islam ikut. Hijrah. Sayyidatuna Fatimah ikut juga. Semuanya ikut. Putri-putri Nabi juga ikut, semuanya ikut berhijrah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ini kehidupannya agak berubah. Orang-orangnya pada nerima ya. Dan itu disebut kaum Ansor yang menolong kaum Muhajirin yang berhijrah namanya, yang dari Mekah namanya kaum Muhajirin, yang nolong penduduk Madinah adalah kaum Ansor. Kehidupannya berubah. Dan Sayyidatuna Fatimah semakin tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik rupanya, akhlaknya, ilmunya, budi pekertinya. Udah jadi bunga di situ. Sehingga pasti semua orang tuh kepingin ya meminang sosok dari Sayyidatuna Fatimah. Tapi namanya juga putri Rasul. Kalau sahabat yang kelasnya biasa-biasa mundur mungkin. Ya nggak berani gitu kan. Putrinya Rasul, yang wajahnya paling mirip sama Rasul, ya kan? Pantes, ngerasa nggak pantes. Akhirnya yang pertama kali meminang adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu udah ngelamar duluan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kata Nabi belum ada wahyu. Jadi menolaknya secara halus ya. Memang belum ada wahyu. Nabi itu nggak bakal berbuat kalau itu bukan perintah dari Allah. Kalau bukan ada wahyu, Nabi nggak bakal berbuat. Bahkan ucapannya Nabi itu semua adalah wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya Nabi sendiri. Sayyidina Abu Bakar udah pingin ya, bukan kepingin karena cantiknya, bukan. Karena ini bagian dari Rasul gitu. Putri kesayangannya Rasul, siapa yang nggak kepingin meminang? Tapi ditolak oleh Nabi, belum ada wahyu. Memang belum ada wahyu. Kemudian Sayyidina Umar yang kedua, sama belum ada wahyu. Tapi ada satu orang yang dinanti-nanti nih sama Nabi. Kenapa ya nggak kesini-kesini? Dinanti-nanti. Siapa? Yaitu Sayyidina Ali. Nggak kesini-kesini ya Ali ya. Terus dipanggil, coba Ali suruh kesini. Datang Sayyidina Ali. Wahai Ali, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar udah kesini ngelamar Fatimah. Kenapa kamu kok enggak? Kamu enggak senang sama putri saya? Kata Sayyidina Ali, ya siapa yang enggak senang sama putrimu wahai Rasul? Semua orang bermimpi ingin jadi menantumu. Apalagi Fatimah sudah terkenal dengan akhlaknya yang begitu luhur. Siapa yang enggak kepingin? Terus kenapa kamu enggak kesini-kesini? Katanya Sayyidina Ali, saya itu sebetulnya juga ingin meminang Sayyidatuna Fatimah, akan tetapi saya itu enggak punya uang buat mahar. Buat maharnya nggak ada. Jangankan buat mahar, sehari-hari saja besok makan apa nggak tahu. Modalnya tawakal, ya kan? Masa saya mau ngelamar anak putri dari seorang pemimpin yang sangat dihormati, tapi nggak ada uangnya, kata Sayyidina Ali. Kemudian kata Nabi, kamu kan punya baju perang? Masih ada baju perangnya? Masih. Udah itu jual uangnya buat mahar Fatimah. Ternyata sudah ada wahyu
bahwa yang akan menikah dengan Sayyidatuna Fatimah adalah Sayyidina Ali. Akhirnya dijual lah baju perang itu, dijual laku 40 dirham. Dirham itu Bu, jadi dulu itu mata uangnya dinar dan dirham. Koinnya tuh, koin. Kalau dinar itu koin emas, kalau dirham koin perak. Satu koin itu beratnya 3 sampai 2 gram. Satu koin. Jadi tergantung emas waktu itu berapa harganya. Kalau diuangkan sekarang 40 dirham itu kurang lebih 4 juta. Kalau diuangkan 4 juta, mana anak ibu mau dilamar 4 juta? Nggak mau. Kurang buat dekor ya, buat muah, MUA apa? Iya kan muah bener. Buat make upnya aja kan puluhan juta. Kalau nggak make up artis nggak mau. Soalnya kalau make up artis yang pesek jadi mancut. Jadi kalau nggak make up artis nggak mau. Belum lagi bajunya, cateringnya, mana ada 4 juta mau, nggak ada yang mau zaman sekarang. Ya kan kalau 4 juta muanya nanti mua ini, mau apa dandanan ondel-ondel nantinya jadinya. Nggak ada yang mau kalau 4 juta sekarang. Ini putrinya Rasulullah loh, putri kesayangan yang bahkan nanti akan menjadi Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, pemimpin wanita di surga, dinikahin dengan mahar hanya 40 dirham. Cuma 40 dirham. Dan 40 dirham itu sama Nabi dibelikan baju, dibelikan perkakas buat rumahnya. Perkakasnya itu terdiri dari 2 bantal. Dan bantalnya itu bukan kayak kita, kan ada yang bahannya darkon, bahannya silikon ya, sehingga kembang, nanti kalau ditidurin jadi ini gitu ya, empuk gitu kan, bikin nyenyak tidur ya. Bukan, bantalnya tuh bukan bantal kayak gitu. Bantalnya itu dari kain yang diisi pelepah pohon kurma, daunnya gitu, pelepahnya diisi di situ. 2, bayangin tuh. Kemudian dibelikan selimut, selimutnya 2. Selimutnya itu kalau buat nutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau buat nutup kaki, kepalanya kelihatan selimutnya. Dan selimut itu juga dibuat alas untuk duduk. Karena bukan keramik seperti ini, jadi harus dipakein alas. Yaitu selimut itu yang dipakai. Itu perkakasnya. 4 juta itu dibeliin itu. Hanya menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Dan pernikahan ini didoakan langsung oleh Nabi, didoakan keberkahan oleh Nabi. Dan pernikahan ini Sayyidatuna Fatimah ini adalah seseorang sosok yang sangat qanaah. Tahu qanaah? Apa qanaah? Bukan nama orang ya. Bukan namanya orang, bukan Markona ya. Qanaah itu menerima apa adanya gitu ya, rezeki yang dikasih oleh Allah. Dan bisa dibilang ekonominya itu ekonomi yang sangat kurang, dalam rumah tangganya itu kurang, yang buat makan besok apa nggak tahu. Tapi beliau bukan mentang-mentang anak dari Rasulullah ya, anak dari seorang nabi yang bergelar Habibullah, kekasihnya Allah, enggak, bukan mentang-mentang gitu, bukan. Beliau itu setiap harinya Bu menggiling gandum. Jadi makannya kan bukan nasi. Ya kalau kita makannya nasi, di sana itu makannya roti. Rotinya dari mana? Tepungnya dari gandum yang digiling. Gilingnya bukan pakai mesin, digiling pakai tangan. Dan harus cepat-cepat diuleni kalau gandum itu. Karena kalau enggak keras. Enggak bisa dimakan kayak batu. Giling gandum itu sampai melepuh tangannya, sampai kasar gitu, apa kapalan kalau kita nyebutnya ya, sampai kasar, sampai kapalan. Kemudian Sayyidatuna Fatimah itu ngambil air di sumur, itu kemudian airnya tuh dipanggul, ditaruh di wadah, dipanggul, itu sampai hitam bahunya, ya pundaknya itu sampai hitam bekas karena manggul air. Nyapu rumah sampai berdebu bajunya. Ini putrinya Rasulullah loh ya, yang akan menjadi Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Kehidupannya tuh seperti itu. Kehidupannya
serba kekurangan. Bajunya penuh dengan tambalan. Cuma punya 2 baju, kalau satu dicuci, satu dipakai, dan itu semuanya penuh dengan tambalan. Kenapa sih Nabi nggak mau beliin apa? Ya, kok nggak dibeliin sama Nabi? Bukan, Nabi itu mengatakan dunia itu nggak cocok untuk Muhammad dan putrinya, karena kebahagiaannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Kan pernah suatu ketika Sayyidatuna Fatimah itu pakai kalung emas, ada yang ngasih, namanya wanita ya, fitrahnya kan seneng gitu kalau lihat emas ya, apalagi kalau emasnya banyak, matanya langsung berubah jadi kuning, bukan hijau, kuning. Kalau lihat yang merah-merah sama yang kuning-kuning, matanya langsung berubah. Dipakai, ketahuan sama Nabi, langsung disuruh ngelepas. Dunia ini nggak cocok buat Muhammad dan putrinya dan keluarganya, kata Nabi Muhammad. Itu kehidupannya seperti itu. Tapi beliau nanti di akhirat jadi pemimpinnya pemimpin wanita nanti di surga nanti, di akhirat nanti. Dan beliau ini Bu sangat menjaga sekali masalah aurat, luar biasa. Menjaga aurat itu luar biasa. Karena suatu ketika Rasul ini ngasih tebak-tebakan ke sahabat. Coba siapa di antara kalian yang tahu wanita terbaik tuh yang apa? Yang kayak gimana? Sahabat pada nggak bisa jawab. Termasuk Sayyidina Ali nggak bisa jawab. Akhirnya pulang ke rumah. Tanya ke Sayyidatuna Fatimah, ke istrinya. Oh, kamu nggak tahu katanya. Kamu nanya. Kamu nggak tahu jawabannya, katanya Sayyidatuna Fatimah. Enggak tahu, kata Sayyidina Ali. Wanita terbaik adalah wanita yang tidak pernah melihat kepada yang bukan mahramnya, kepada lawan jenisnya, dan yang tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya. Itu wanita terbaik. Ini pulang Sayyidina Ali, pas di majelis lagi, Sayyidina Ali yang jawab, wanita terbaik adalah wanita yang tidak dilihat dan tidak terlihat ya. Lalu kata Nabi, kata Rasul, oh kok tahu kamu Ali? Tahu dari mana jawabannya, katanya? Dari putrimu wahai Rasul. Langsung Nabi mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku, kata Nabi. Yang biduni ma yalbiduha wa yuksituni ma yuksituha. Yang bikin nggak senang Fatimah berarti bikin nggak senang aku. Dan yang membahagiakan Fatimah adalah membahagiakan aku, kata Nabi. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Sifat haya. Sifat malu ya, bukan malu-maluin. Sifat malu. Sifat haya yang sangat tinggi. Rasa malunya gede ke lawan jenis. Sehingga itulah yang membuat Sayyidatuna Fatimah itu dihormati nanti sampai di akhirat. Kalau zaman sekarang nih perempuan-perempuan udah minim rasa malu. Kadang bajunya tertutup, tapi rasa malunya nggak ada. Padahal malu itulah yang menghiasi wanita itu. Semakin tinggi rasa malunya, berarti semakin tinggi keimanannya. Ya kan? Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Kalau seseorang wanita itu keimanannya tinggi, rasa malunya semakin tinggi. Malu. Kadang maaf ya, bener pakai cadar, joget-joget di TikTok. Ini rasa malunya yang hilang ini. Kemana ini rasa malunya? Diambil sama kucing. Rasa malunya, ya kan? Harus punya rasa malu yang tinggi kalau kita ingin nanti kumpul sama Sayyidatuna Fatimah, kumpul sama barisannya, pemimpin wanita di surga. Malu sebagian daripada iman. Ya, jadilah wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Semakin tinggi semakin mahal harganya. Semakin mahal kedudukan kita nanti, dan semakin dekat dengan kedudukan dengan Sayyidatuna Fatimah di akhirat nanti. Karena nanti ketika Sayyidatuna Fatimah ini melewati jembatan Sirat ya, nanti akan ada suara. Akan ada suara, wahai manusia semuanya, tundukkan pandangan kalian. Li'anna Fatimah binta Muhammad satamurru al-sirat. Karena
Fatimah bintu Muhammad akan melewati sirat. Disuruh merem semuanya. Bahkan para nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa disuruh merem. Semuanya nanti disuruh merem. Karena Sayyidatuna Fatimah dan pengikutnya akan melewati sirat. Disuruh merem semuanya. Ini magom seperti apa? Tinggi sekali sudah magomnya. Sampai disuruh merem semuanya, bahkan para nabi-nabi. Dan nanti Sayyidatuna Fatimah akan menjadi pemimpin wanita di surga. Bahkan ibunya sekalipun ada di bawahnya. Siti Asia, Siti Maryam, Siti Hawa, semua ada di belakangnya Sayyidatuna Fatimah. Pemimpin wanita di surga. Apa kita nggak kepingin ada di belakangnya? Kepingin nggak? Kepingin di belakangnya. Udah tinggal masuk surga, udah lewat sirat aja udah dipersilahkan, nggak ada hisab-hisaban lagi. Udah gimana caranya biar ada di belakangnya? Yaitu tadi kita ikutin Sayyidatuna Fatimah itu kalau berpakaian hitam-hitam, menutup semua wajahnya. Jadi bajunya tuh nutup aurat. Baju nutup aurat tuh kayak gimana? Jadi kalau dia gemuk ataupun kurus nggak kelihatan gitu. Bukan baju yang kayak pepes ayam ya, bajunya yang terlihat lekuk tubuhnya, bukan, tertutup. Dan kedua harus punya rasa malu yang tinggi, bukan malu-maluin, tapi rasa malu yang tinggi ke lawan jenis ya, ke lawan jenis. Punya rasa malu. Jadi kalau ada tamu misalnya ya, nyari suaminya misalnya, suaminya lagi nggak ada. Oh, suami saya lagi nggak ada. Udah tutup, hubungin aja HP-nya. Udah, jangan malah ditanya. Dari mana? Namanya siapa? Bisa minta nomor HP-nya. Nah, gawat yang kayak gini ya. Soalnya bapaknya lagi nggak ada. Oh, bapak lagi nggak ada. Udah, bapak lagi nggak ada. Kalau mau hubungin HP-nya, bawa HP. Kalau nggak mau, yaudah tunggu situ. Jangan dipersilakan masuk. Harus punya rasa malu yang tinggi. Ada telepon misalnya, ya ke lawan jenis. Jangan malah suaranya dibagus-bagusin ya. Harus ada rasa malu gitu. Rasa malu ke lawan jenis. Katanya ustadz saya ya, kata guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, wanita yang judes itu yang baik ke lawan jenis ya. Oh, bapak saya nggak ada. Udah, cari aja HP-nya. Kalau nggak ada ya udah tunggu situ, tutup pintunya. Tuh, gitu. Jangan malah ramah gitu. Akhirnya apa? Itu nanti berawal dari chat, lama-lama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang tidak boleh terlalu ramah ya ke lawan jenis. Terus menundukkan pandangan juga. Tuh contoh terbaik tuh orang Hadramut, wanita Hadramut. Ya, tanya aja ke Nafisa. Orang Hadramut itu, Bu, kalau misalnya lagi boncengan sama suaminya, di tengah jalan suaminya ketemu sama temennya misalnya, itu nggak disapa loh temennya, udah lewat aja kayak nggak kenal. Soalnya bonceng istrinya. Takut apa? Nanti istrinya ini tahu, oh ini namanya ini temennya, oh rumahnya di sini. Akhirnya tahu gitu, tahu tentang temen suaminya. Kalau kita kan nggak, kita diboncengin sama suami, sama bapaknya. Ketemu temennya di jalan, malah ngobrol, nggak habis-habis ngobrolnya, tambah lama, iya kan? Kalau wanita Hadramut itu gitu. Jadi kalau diboncengin suaminya, ketemu sama temen, nggak disapa temennya. Kalau lagi bonceng istrinya. Terus wanita Hadramut itu sempurna ya, nutup aurat, sunnah-sunnahnya Nabi dijalankan. Emang wanita-wanita pilihan udah, yang nanti ada di belakangnya sudah jelas gitu ya. Kalau wanita-wanita Hadramut baca Al-Qur'annya udah sering ya, setiap hari sunnah-sunnah dijalankan. Nutup auratnya sempurna, bahkan mereka itu rela bajunya itu dipanjangin dari kakinya gitu. Jadi kalau jalan tuh nyapu jalan, tapi di sana jalannya pasir, digini-giniin udah hilang. Jangan coba-coba di sini. Di sini banyak tai kucing ya, di jalan, apalagi kalau hujan. Di sana hujan aja jarang. Ya Nabi saya, benar ya. Kalau jalan kan bajunya panjang-panjang. Kalau di sini udah cukup, yang penting nutup aurat pakai kaos kaki. Karena kalau cadar aja masih ada khilaf, kalau kaos kaki nggak ada khilaf.
harus wajib. Ini aurat. Semua madhab mengatakan kaki itu aurat. Jadi kalau jalan tuh bajunya dipanjangin, nutup auratnya sempurna. Dan kalau di jalan ketemu sama ada laki-laki gitu ya, ada laki-laki, tuh laki-lakinya udah paham, langsung minggir. Ada perempuan mau lewat, dan perempuan itu kalau ada laki-laki gerombolan gitu langsung ngadep, ganti gitu ngadepnya, biarin laki-laki tuh hilang dulu gitu. Kalau nggak hilang ya dilemparin aja sendalnya. Itu gitu, perempuan Hadramut itu sempurna ya, menutup auratnya sempurna, jalanin sunnahnya Nabi itu sempurna, dan sempurna bener-bener ngikutin ahlaknya Sayyidatuna Fatimah ya. Jadi kalau kita ingin ada di belakangnya Sayyidatuna Fatimah, kita ikutin bener-bener, punya rasa malu, itu terutama punya rasa malu yang tinggi sebagai seorang wanita ya. Jadi semakin tinggi rasa malu kita, semakin mahal nilai kita itu. Rasa malunya minim, murah, berarti harus punya rasa malu yang tinggi, akhlaknya, dan memiliki sifat qanaah, banyak syukur dan sabar. Nah, itulah yang meninggikan derajat Sayyidatuna Fatimah nanti di surga ya. Semoga kita semuanya ya yang hadir di sini digolongkan nanti menjadi ada di barisannya Sayyidatuna Fatimah, yang dimudahkan semuanya urusan dunia akhirat kita, terutama nanti diberi kemudahan, dan semoga hati kita ini diberi keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, dalam menjalankan perintah-perintah syariat, dan semoga kita termasuk anak-anak kita, ibu-ibu kita, anak-anak perempuan kita semuanya menjadi wanita-wanita yang sholihah yang bisa berada di barisannya Sayyidatuna Fatimah.